Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Clara Hairunisa Paulida. Kalian ingat gak sih pemirsa Wika TV? Setelah sebelumnya di edisi ke-15 kita membahas tentang mental health. Nah sekarang di Wika Talks yang ke-16 ini kita akan membahas topik yang sangat oke banget karena hampir mirip ya dengan kesehatan mental, cuman ini bukan tentang kesehatan mental, tetapi ini tentang lebih ke kesehatan jasmani seperti itu pemirsa Wika TV. Nah, oke, kalau misalnya kemarin kita berbincang-bincang di studio, pemirsa Wika TV sekarang lihat kiri kanan. Nah, ini kita berada di lab Fakultas Ilmu Kesehatan untuk yang pertama kalinya. Wah, luar biasa. Tapi tenang pemirsa Wika TV, saya tidak sendiri lagi. Saya ditemani oleh Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat Ibu Siti Hodijah Parinduri SKM MKM. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Clara. Ibu perjalanan ke sini aman ya Bu ya, lancar? Alhamdulillah aman, sehat dan selamat. Kalau misalnya tadi tuh kalau nggak salah tadi Ibu sempat rapat dulu ya Bu ya? Betul. Dan Ibu menyempatkan hadir untuk menyapa pemirsa Wika TV seperti itu ya Bu? Insya Allah. Masya Allah. Nah Ibu, sekarang tuh kita berbincang-bincang santai aja ya Bu ya, mengenai tentang pola hidup sehat Bu. Menurut Ibu, pola hidup sehat itu seperti apa sih Bu? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa Wika TV, semoga sehat semua karena sekarang kita mau bahas tentang pola hidup sehat. Jadi kalau ditanya pola hidup sehat itu seperti apa sih, itu akan ada banyak versi ya, akan ada banyak jawaban gitu ya, karena pola hidup sehat yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mempertahankan diri kita itu supaya tetap sehat dan mencegah supaya tidak menjadi orang-orang yang sakit gitu ya. Dan kalau kita bicara pola hidup sehat, sebenarnya kalau kita tarik itu karena kita nggak mau sakit kan gitu ya. Nah sakit itu kalau di Kementerian Kesehatan itu kita membagi ada menjadi dua kategori, ada penyakit yang tidak menular dan ada penyakit menular. Nah biasanya pola hidup yang tidak sehat itu akan menyebabkan menjadi salah satu faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular. Dan di Kementerian Kesehatan sendiri itu sudah mengeluarkan satu jargon bagaimana sih supaya mencegah penyakit tidak menular, yaitu dengan kata cerdik. Nah, cerdik, jadi mudah diingat ya, kita harus hidup cerdik. Cerdik itu dari singkatan dari cek kesehatan secara berkala. Jadi kalau misalnya di Wika itu pernah ada ya screening, cek berat badan, tinggi badan, jadi dilihat IMT-nya, kemudian cek gula darah, tensinya dan seterusnya. Pertama itu ya, cek kesehatan secara berkala. Untuk apa? Supaya kita tahu nih, sekarang tuh posisinya kesehatan kita itu apakah menjerumus ke sakit gitu ya, atau mungkin ya alhamdulillah kita dalam kondisi prima gitu. Yang pertama tadi C apa? Cerdik ya. C cerdik. Cek kesehatan secara berkala. Yang kedua ya, enyahkan asap rokok. Jadi rokok itu adalah salah satu faktor resiko untuk semua penyakit. Jadi mau diabetes, hipertensi, kemudian stroke, itu ada rokok itu menjadi salah satu faktor resiko gitu. Jadi memang enyahkan rokok itu selain kita tidak merokok, kita juga sebisa mungkin terbebas ya dari asap rokok, karena ada kandungan-kandungan yang terhirup itu akan menyebabkan kondisi tubuh kita itu tidak baik. Kemudian R, cerdik. R-nya rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Kemudian D, diet gizi seimbang. Kemudian cerdik. I, istirahat yang cukup. Yang ini sering kali ya kalau usia produktif mungkin lagi semangat ya gitu ya, atau begadang mungkin dia Bu. Iya, mahasiswa begadang karena tubuhnya kan masih bisa all out gitu ya. Padahal sebenarnya istirahat yang cukup itu juga bagian dari menjaga hidup sehat gitu ya, atau pola hidup sehat. Yang terakhir adalah K. Kira-kira apa? Mau tebak-tebak Mbak Clara? K-nya apa ya? K-nya itu
Keimanan tadi, bukan? Ya betul, sebenarnya keimanan. Keimanan. Bener. Tapi kalau di Kementerian Kesehatannya itu ditulisnya kelola stres. Mungkin keimanan juga bagian dari cara kita mengelola stres Ya, ya, betul. gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara pola hidup sehat itu bukan hanya tentang makanan, tapi cerdik tadi itu bisa menjadi salah satu guidance-nya ya. Jadi salah satu cara apa sih yang harus kita lakukan. Selain tentunya juga mungkin ada gaya hidup sehat ala Rasul dan seterusnya, itu juga perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sebenarnya udah termasuk juga di dalam yang cerdik tadi gitu. Jadi kalau mau hidup sehat caranya gimana, ada banyak versi, mana yang menurut kita itu bisa kita lakukan gitu, daripada banyak teori tapi nggak dilakukan Oh gitu. iya, mending cerdik aja ya Bu ya, Iya, udah cerdik. karena sekarang trennya itu banyaknya adalah ke makanan gitu ya, diet, iya. diet Diet gitu. ketat tuh Bu, Padahal katanya. pola hidup sehat itu bukan hanya tentang makanan gitu ya. Mungkin itu. Katanya kalau misalnya nggak diet badan bakal jadi obesitas Bu, makanya tuh banyak banget setahu saya masyarakat yang memaksakan untuk diet ketat seperti itu Bu. Iya. Tanggapan Ibu seperti apa? Jadi memaksakan diet ketat, Iya. dari kalimatnya aja tuh udah kata memaksakan. Udah serem banget ya Bu ya. Nah, selaras dengan kita pernah ngadain seminar mengundang Zaidul Akbar baru-baru ini. Di situ membahas tentang bagaimana diet makanan yang sehat gitu ya ala Rasulullah. Jadi sebenarnya kuncinya adalah tawazun kalau kata beliau. Jadi seimbang. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu jangan sampai kekurangan, jangan sampai berlebihan gitu. Jadi kuncinya itu gitu. Kalau diet berlebihan atau diet ketat itu kan ada dari katanya saja udah, oh ini kayaknya berlebihan gitu ya. Jadi perlu untuk kita mengontrol makanan, asupan, jangan sampai kita obesitas. Tapi jangan lupa juga yang cerdik tadi. Jadi kalau cuma D-nya aja yang diterapkan, CERIK-nya dilupakan, itu juga bahaya gitu. Karena kan ada juga yang diet ketat sampai jadi stres gitu ya. Iya. Ngelihat timbangan tuh kayak sampai fobia Aduh, gitu. oh iya. Tadi saya nimbang di situ Bu. Terus kayak saya ya harusnya nggak usah nimbang deh. Iya, seperti itu. Kalau misalnya untuk dampak buruk Bu, kalau misalnya masyarakat nih banyak banget yang nggak aware mengenai pola hidup sehat, itu dampak buruknya seperti apa sih Bu? Dampak buruknya tentunya angka atau kasus masalah-masalah penyakit ya, utamanya penyakit tidak menular yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau penyakit tidak menular itu biasanya karena pola hidup kita gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat nih. Kalau terus meningkat kan berarti yang ke puskesmas makin banyak, yang ke rumah sakit makin banyak, dan sebenarnya penyakitnya tuh memang bukan penyakit menular gitu ya, tapi gaya hidupnya menular gitu. Jadi penyakit tidak menular yang sebenarnya ditularkan dari gaya hidup. Kayak misalnya kebiasaan untuk minum minuman yang manis dalam jumlah yang banyak gitu ya. Itu kan menular gitu karena jadi tren gitu masa kini gitu. Nah, pola gaya hidupnya itulah yang menular, yang menyebabkan makin banyak yang terkena masalah-masalah seperti kalau penyakit menular itu kita biasanya seperti diabetes gitu ya. Diabetes menular ya Bu? Tidak menular. Yang tidak menular. Oh tidak menular. Yang tidak menular itu biasanya diabetes. Tapi kalau dari dari orang tua juga ada. Jadi diabetes tipe 1, tipe 2 ya, keturunan. Nah, penyakit tidak menular ini bisa menjadi salah satu akibat gitu dari kita tidak aware terhadap pola kesehatan. Tapi selain itu untuk yang pekerja itu juga bisa menimbulkan masalah-masalah kesehatan lainnya. Kalau yang selama ini kan biasanya diabetes dan sebagainya ya. Saya mungkin akan memberikan contoh gitu ya. Ada penyakit-penyakit yang memang karena pola hidup sehat itu mengganggu kehidupan atau mengganggu produktivitas. Artinya dia memang tidak mematikan, tapi dia menyebabkan tidak optimal dalam beraktivitas gitu. Ya contohnya adalah salah satu masalahnya itu adalah misalnya wasir gitu ya. Iya, wasir itu memang karena pola hidup yang tidak sehat. Karena misalnya kebanyakan, kalau biasanya kan ada pekerja-pekerja atau yang sudah bekerja itu banyak duduk gitu ya. Banyak duduk, terus kurang minum air putih, kemudian juga kurang berolahraga, kurang serat dan sebagainya. Akhirnya terkenalah wasir tadi gitu misalnya. Atau misalnya ada penyakit-penyakit lain yang memang kalau kita sudah tidak bisa produktif bekerja kan itu juga mengganggu ya, sangat mengganggu gitu. Selain ada penyakit-penyakit yang menimbulkan kecacatan dan kematian gitu. Intinya sih kalau kita makanannya sehat,
kitanya tadi kelola stres juga, kitanya bisa hidup dengan bahagia, ya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan produktif gitu. Kalau kita produktif, kita bisa menghasilkan banyak karya. Kalau kita bisa banyak karya, insya Allah kita bisa lebih optimal gitu ya dalam menjalani hidup sehari-hari gitu. Masya Allah, pemirsa WKTV. Tetapi Bu, Clara sendiri tertarik Bu mengenai kalau misalnya kita udah pola hidup sehat seperti itu Bu, lalu lingkungan kita ini kayak kebanyakan tuh perokok aktif gitu Bu, itu jadi ngaruh ya Bu ya? Ya, itu ada beberapa penelitian ya yang mengatakan bahwa ada perokok pasif namanya, karena zat-zat yang ada di dalam rokok itu menempel di dalam pakaian kita, atau misalnya di mulut perokok itu misalnya cium-cium anak-anak gitu ya. Itu juga menempel gitu ke anak-anak. Nah, zat-zat yang berbahayanya ini kalau menempel terus terhirup, akhirnya diakumulatif gitu ya, tidak hanya sekali dua kali, itu akumulatif, nanti akhirnya juga akan terkena ke pernafasan yang menghirup itu gitu. Makanya merokok ini memang benar-benar sedang kita perjuangkan, dan itu salah satunya peran dari sarjana-sarjana kesehatan masyarakat, gimana caranya untuk menekan tren rokok ini gitu, karena rokok ternyata sejauh ini memberikan dampak kesehatan yang sangat buruk gitu ya untuk yang merokoknya, juga termasuk yang tidak merokok gitu, yang hanya menghirup gitu, itu juga kena gitu. Kalau misalnya untuk ini Bu, vape seperti itu Bu? Ya, sebenarnya kalau rokok itu kan mungkin zat nikotin dan sebagainya sudah diteliti dan sudah ada kajiannya ya tentang itu. Jadi kalau vape itu memang modifikasi aja, tapi zatnya itu kan dari zat-zat kimia ya, yang sebenarnya saya juga belum banyak tahu ya terkait dengan kandungan-kandungan zat kimia apa sih yang ada di dalam vape, yang tentunya itu juga karena kita belum tahuan itu, kita juga harus berhati-hati gitu. Apakah vape ini lebih berbahaya dari rokok gitu ya? Jangan-jangan lebih berbahaya gitu daripada rokok, karena kan kalau vape zat kimia, kalau rokok itu kan dari tembakau gitu ya, yang memang, nah itu sebenarnya kedua-duanya hampir sama gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nggak usah ngerokok, nge-vape aja, menurut saya kalau saya kurang sepakat gitu dengan itu gitu, karena vape juga kan menghasilkan hasil pembakarannya itu kita nggak tahu apa gitu ya, begitu, dan belum ada penelitian mengatakan vape itu memberikan dampak positif gitu. Jadi mungkin itu sih. Nih, bagaimana Bu mengenai strategi yang tepat untuk mensosialisasikan bahwa masyarakat tuh harus gitu Bu pola hidup sehat seperti itu Bu? Ya itu, jadi strategi yang tepat supaya mahasiswa, masyarakat ya termasuk mahasiswa itu punya pola hidup yang sehat. Nah itu nanti akan dipelajarin selama perkuliahan di kesehatan masyarakat. Jadi kita akan membuat sebuah strategi, namanya strategi itu memang tidak ada ilmu pastinya. Jadi memang kalau kita bicara tentang promosi ya, bagaimana mempromosikan supaya hidup sehat, itu kita berbicara tentang banyak hal gitu. Makanya perlu ada prodi ya yang memang concern dalam bagaimana sih mencetak orang-orang yang bisa membuat orang-orang itu mau hidup sehat. Nah, jadi sebenarnya kesehatan masyarakat itu adalah perannya di situ gitu. Gimana sih caranya supaya orang-orang yang tadinya sehat, yang sehat nih, kalau orang yang sakit diedukasi supaya sehat, itu kan mungkin lebih aware ya, karena dia udah ngerasain aduh sakit tuh nggak enak gitu, saya nggak mau lagi sakit, jadi saya bisa hidup sehat gitu, harus bisa mau nggak mau, karena udah ngerasain rasanya sakit tuh sakit banget gitu, dan nggak mau lagi ngerasain itu. Tapi kalau kita mau mengedukasi orang yang dia sehat, dia kan nggak pernah ngerasain sakit gitu, ya udah selama ini baik-baik aja kok, enak, pengen nyobain segala macam gitu ya, itu kan akan lebih susah. Jadi ada strategi-strateginya yang memang kita terus kembangkan ya, kita kaji untuk bisa menjadi sebuah strategi mempromosikan kesehatan gitu. Jadi seperti itu. Baik, seperti itu. Jadi pemirsa WKTV, kalau misalnya yang mau tertarik seperti itu ya Bu ya, bergabung bersama Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Prodi Kesehatan Masyarakat. Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik Bu, mengenai tadi pola hidup sehat dan diet seperti itu ya Bu ya, saya tertarik Bu menanyakan sesuatu kepada Ibu. Jadi kalau misalnya kita udah makan siang banyak gitu Bu,
apakah kita makan malamnya udahlah nggak usah makan malam nanti gemuk gitu Bu? Ya, jadi kalau konsultasikan diet cara makan itu setiap orang itu mungkin akan berbeda-beda tergantung kondisinya. Jadi memang ada namanya dietitian ya. Dietitian itu biasanya kalau di rumah sakit itu yang mengelola bagaimana makanannya, intake sama masukan makanannya itu yang dibutuhkan apa sesuai dengan apa kebutuhan tubuhnya gitu ya. Jadi kalau masalah banyaknya itu akan lebih bagus memang dikonsultasikan ke dietitian. Tapi kalau misalnya kita sehat, kuncinya adalah tadi makan itu ada sesuai teratur jadwalnya, jumlahnya gitu ya. Jadi teratur. Kuncinya itu dan seimbang gitu. Kuncinya gak usah banyak-banyak teori harus gini-gini, tapi intinya adalah kita bisa makan makanan yang memang sesuai kebutuhan kita. Karena kan setiap orang akan berbeda-beda aktivitasnya, ada yang banyak di fisik, ada yang mungkin fisiknya kurang, nggak terlalu menimbulkan banyak energi gitu ya. Nah itu akan berbeda-beda gitu, tergantung kebutuhannya. Jadi kalau misalnya siang makan banyak, malamnya itu tergantung kebutuhan masing-masing. Nah itu akan lebih tepatnya nanti dikonsultasikan ke ahli-ahli gizi, atau misalnya sekarang lagi tren juga ya ke dokter-dokter spesialis gizi untuk bagaimana sih caranya menyeimbangkan asupan tubuh gitu ya. Berarti tidak perlu dengan karbohidrat yang dikurangi drastis seperti itu Bu ya? Kuncinya itu tadi ya, kita tidak perlu berlebihan gitu drastis. Iya. Jadi harus ada benar-benar memang kalau memang mau concern dalam mengurangi berat badan, lebih baik konsultasi kepada dietitian atau dokter gizi sehingga memang sesuai dengan ilmunya gitu. Jadi nggak naker-naker sendiri nih gitu. Karena kan itu ada ilmunya ya. Jadi ada yang belajar di situ gitu. Jadi itu akan lebih pas kalau kita memang ke dietitian. Termasuk saya juga, saya bukan seorang dietitian, jadi saya nggak bisa ngasih tahu nih, oh kamu harus banyak sedikit, enggak gitu. Tapi kalau sebagai seorang yang kita dalam kondisi sehat gitu, kuncinya adalah kita makan dengan jumlah dan juga dengan frekuensi yang teratur gitu. Dengan tentunya isi piringku itu yang ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya gitu, dan sudah ada porsinya tuh udah dikasih contoh. Jadi karbohidrat sama sayurnya itu harus dengan takaran yang sama gitu ya perbandingannya gitu. Jadi nggak usah sampai puasa yang berlebihan seperti itu ya Bu ya, nggak usah yang sampai nggak makan seharian. Iya betul sekali, kalau nggak makan nanti bisa-bisa malah menimbulkan masalah gitu ya, misalnya mah gitu ya, atau mungkin asam lambungnya naik tuh dan masalah-masalah lain, karena sebenarnya tubuh kita juga butuh itu semua ya, semua zat-zat yang Allah ciptakan itu kan sebenarnya punya fungsinya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa sih kalau misalnya kita menerka-nerka gitu ya, akan lebih bagus kalau memang tadi kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang lagi sehat ya udah sesuaikan dengan jumlah jenis yang sesuai. Kemudian kalau misalnya memang butuh pendampingan, mau concern, itu akan lebih bagus ke ahlinya. Nah seperti itu pemirsa Wika TV, jadi jangan menerka-nerka ya Bu ya. Gak baik pemirsa Wika TV, kata ibu gak baik. Nah ibu, ini tuh banyak banget di kalangan, mungkin pemirsa Wika TV juga salah satunya, ini tuh lagi ngetren banget Bu, kopi. Itu baik gak sih Bu? Katanya ada yang bilang kopi itu baik, ada yang bilang kopi itu kafein, jadi gak baik, seperti itu Bu. Ya kuncinya tadi tidak berlebihan gitu ya. Kalau berlebihan jadinya tidak baik gitu. Nah kopi ini boleh apa enggak? Ya sebenarnya boleh aja kan sebenarnya. Cuman yang tidak boleh itu adalah kopi yang berlebihan. Berlebihan dalam arti minum kopinya sehari sampai 3 kali gitu ya. Itu berkali-kali. Terus konsumsi gulanya terlalu berlebihan, atau mungkin ada kondisi-kondisi kesehatan yang tidak membolehkan untuk minum kopi. Misalnya yang punya asam lambung tinggi, itu kan tidak baik, maksudnya merangsang ya, asam lambungnya makin tinggi lagi gitu. Terus ada juga mungkin kondisi-kondisi yang mungkin baru sehat dari satu penyakit, jadi minum kopi akan menimbulkan masalah lainnya gitu. Jadi ya tergantung kondisi masing-masing. Tapi intinya tadi, kopi boleh apa enggak ya? Ada kopi itu ya untuk diminum gitu ya. Kalau nggak boleh karena ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Intinya tadi tidak berlebih-lebihan.
Yang penting jangan berlebihan, jangan Ya, sampai diet ketat, jangan sampai minum atau makan juga terlalu banyak ya Bu ya, karena semua ini sesuai dengan prosedurnya seperti itu ya betul. Bu ya. Untuk masyarakat ini kan banyak banget ya Bu ya yang nggak aware seperti itu atau nggak peduli kayak yang penting saya makan aja gitu karena saya malas olahraga Mm-mm. seperti itu Bu. Itu menurut Ibu gimana tuh Bu? Ya, jadi itu memang jadi salah satu bagian dari concernnya kita Ya, ya, kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu adalah salah satu ilmu ya, untuk yang ilmunya itu adalah ilmu seni ya, ilmu dan seni. Jadi selain ada ilmunya, ada seninya juga gitu untuk mencegah penyakit kayak preventing disease, prolonging life and promoting health gitu. Jadi gimana kita mencegah penyakitnya, kita mempromosikan gaya hidup sehat dan juga memperpanjang produktivitas atau kualitas hidup manusia gitu. Jadi eh masalah-masalah itulah yang dikaji dari di kesehatan masyarakat gitu. Bagaimana masyarakat itu ternyata masih banyak yang belum tahu makanan yang sehat itu gimana gitu ya. Gaya hidup yang sehat itu seperti apa, atau misalnya sesimpel makan sayur itu sebenarnya penting loh sehari-hari gitu dengan jumlah yang mencukupi gitu. Jadi mungkin ada persepsi makan sayur itu yang penting ada kuahnya gitu ya. betul sekali Bu. Iya, padahal sebenarnya kita butuh seratnya gitu ya, butuh serat di sayurnya. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan ya, gerakan-gerakan dan juga usaha-usaha sehingga masyarakat Indonesia itu semakin punya teredukasi gitu, semakin mengetahui gimana sih cara hidup yang sehat gitu. Jadi kalau tapi sebenarnya di kesehatan masyarakat tuh nggak membahas tentang itu aja, kita tuh membahas juga sampai bagaimana sih supaya pekerja-pekerja itu sehat gitu. Misalnya kayak posisi duduk nih ya. Posisi duduk tuh kalau misalnya nggak benar itu akan menyebabkan low back pain gitu ya. Nah itu juga kita edukasi. Kita juga mengkaji apa sih yang menyebabkan saya pekerja-pekerja itu merasa cepat lelah gitu. Itu bisa jadi karena mungkin jam jam kerjanya itu nggak sehat, atau misalnya karena apa cahayanya itu tidak mencukupi gitu sehingga mata dia harus cepat harus itunya bekerja gitu, Bekerja. pupilnya harus jadi bekerja lebih berat gitu kalau misal dibandingkan dengan lampunya itu benar-benar mencukupi penerangannya. Kemudian kita juga banyak lah nanti yang dibahas gitu. Kuncinya arahnya adalah mengedukasi orang sehat supaya menjadi tetap sehat gitu, jangan sampai sakit. Begitu pemirsa WK TV. Nah, kalau misalnya mengenai ini Bu, banyak banget kan ya Bu ya. Jadi kita tuh bakal tahu pentingnya menerapkan gaya hidup sehat. Mm. Nah, gimana sih Bu mengenai anak muda ini kan kayaknya kurang konsisten seperti itu Bu. Mm-mm. Rebahan mulu, rebahan. Mereka udah tahu Bu seperti itu. Oh, pola hidup sehat seperti ini, harus olahraga. Tapi ujung-ujungnya rebahan lagi deh Bu. Gitu Bu. Ya Itu itulah sebenarnya kalau remaja, kita bahasnya ini anak muda ini ya, anak muda. anak muda ini memang jadi salah satu sasaran empuk ya sasaran Iya, empuk untuk apa menularkan gitu ya, cepet gitu ya. Kalau di anak muda tuh cepet gitu menularkan, misalnya istilah mager lah segala macem mager ya, bener. yang lagi tren tuh pasti anak muda cepet gitu ya. Nah itulah tugasnya kita, gimana sih caranya supaya bisa menghasilkan trendsetter sehat gitu. Jadi kalau misalnya yang jadi trendsetter mager, ya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menyalahkan juga gitu ya. Yang terjadi adalah vibes-nya gitu kalau bahasa anak zaman Vibes-nya. sekarang gitu ya, vibes-nya juga mager gitu. Tapi kalau kita bisa menelurkan gitu ya, bisa menghasilkan trendsetter sehat, misalnya Clara nih nanti jadi Waduh. yang punya followersnya udah banyak gitu misalnya di IG-nya, tapi Clara bisa menunjukkan gaya hidup yang sehat tuh kayak gini gitu. Jadi walaupun bukan orang kesehatan, masih kalau menurut saya sih sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang mau belajar, yang aware sama kesehatan walaupun dia bukan dari kesehatan gitu. Jadi ya kita itu tugas dari kesehatan masyarakat, menelurkan trendsetter yang bisa menjadi role model gitu ya, role model anak-anak remaja supaya hidup sehat gitu. Jadi caranya ya seperti itu. Kalau sekarang Bu masih banyak yang gak konsisten, masih banyak yang mager ya, mungkin karena lingkungannya memang seperti itu. Makanya sekarang kita perlu membangun lingkungan yang bisa mendukung supaya uh, masyarakat itu bisa hidup sehat dan semangat gitu untuk hidup sehat. Contoh kecilnya aja,
kalau kita mau membiasakan supaya aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu bagian dari supaya tubuh kita ini bisa tetap sehat gitu. Contohnya misalnya kita semangat nih aktivitas fisik. Oh ya, mau jalan gitu ya, nggak mageran, nggak naik ke sini naik Gojek sampai depan pintu tinggal duduk gitu ya. Iya. Tapi pengen jalan, udah semangat pengen jalan, tapi ternyata jalan untuk pejalan kakinya nggak ada. Nah, itu kan juga menjadi salah satu hambatan ya. Atau jadi males gitu misalnya. Aduh, males jalan, jalannya Udah, becek gitu Gojek ya. aja. Iya, Gojek aja. Tapi kalau misalnya kita punya jalan yang eye catching, jalan yang nyaman di jalan untuk dijalani seorang pejalan kaki, itu kan akan menimbulkan seneng gitu jalan kaki gitu. Karena berjalan kaki itu ternyata memang selain membakar kalori, itu juga bisa menjadi proses menggerakkan tubuh kita gitu, otot-otot kita supaya nggak kaku. Nah, jadi kalau dibahas banyak sebenarnya ya, kita membahas lingkungan itu memang ada teorinya juga. Jadi ada predisposing factors, reinforcing factors, enabling factors gitu. Nah, itu yang biasanya kita kaji supaya menguatkan orang-orang itu bisa hidup sehat gitu, bisa menerapkan atau menjalankan pola hidup sehat. Karena kalau bicara pola hidup sehat ya Clara, itu kalau di promosi kesehatan kita memahaminya ada taraf mengetahui. Tahu dulu nih. Kalau seminar-seminar aja tuh cuman supaya teman-teman tahu gitu bahwa hidup sehat tuh gimana. Tadi saya cuma nyebutin kan ada cerdik gitu. Itu kan baru sampai tahu aja. Clara jadi tahu nih bahwa cerdik hidup sehat itu dengan cerdik misalnya gitu. Nah, kalau misalnya setelah tahu kan ada aja yang enggak gitu juga kok, menurut saya mah harus diet dengan ketat. Kalau dietnya nggak ketat ya gimana gitu ya. Betul, Nah, itu udah ke taraf sikap. Dia mau nggak sih menerima pengetahuan yang tentang pola hidup sehat tadi gitu ya. Setelah dia mengetahui dan dia menerima sikap itu, semangat banget ya. Menerima sikap itu, akhirnya dia mau nggak menjalankan itu gitu ya. Nah, yang sering kali kasusnya adalah dia udah tahu, udah menerima, tapi dia mager untuk menjalankan gitu ya. Karena tren tadi, Bu. Nah, itu tadi karena tren tadi, makanya kita mungkin di tahap itulah yang harus digencarkan lagi gitu. Jadi nggak cuma seminar-seminar aja gitu ya sebenarnya, tapi kita memang benar-benar mengkondisikan lingkungan supaya masyarakat itu memang benar-benar bisa menjalankan gitu. Jangan sampai kita ngedorong tapi mendukung gitu ya hidup sehat, tapi kita tidak memfasilitasi supaya bisa menjalankan itu. Nah, ini sering juga yang nggak mau menjalankan tuh misalnya yang merokok gitu ya, udah tahu bahwa rokok itu nggak baik, udah pernah melihat faktanya bahwa ada yang sampai terkena kanker, udah melihat ada yang menjadi korban gara-gara rokok, tapi ya udahlah gitu ya. Nah, banyaknya kayak gitu, jadi nggak usah sampai perilaku gitu. Tapi kita juga nggak menutup mata sih, karena kita kan selalu melakukan kajian dan beberapa penelitian ya gitu, bahwa yang merokok ini juga ada faktor-faktor lain ya yang mendorong mereka merokok. Seperti misalnya ada kondisi lapar dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita selesaikan masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya yang karena cuman tren supaya dibilang laki gitu ya, itu sih kalau menurut saya kurang tepat ya. Akan lebih baik kalau memang bisa perilaku hidup sehat. Betul, karena banyak banget Ibu kalau misalnya ngerokok ini ikut-ikutan teman kan. Ya, Biar betul. keren Betul gitu. Saya juga kalau di kelas, karena kan kita Fakultas Ilmu Kesehatan di sini nggak boleh merokok di lingkungan di sini. Saya suka tanya ke mahasiswa, di sini ada nggak yang ngerokok gitu. Nggak. Pertama-tama belum terlalu kenal, mungkinnya belum dekat. Nggak ada tuh yang mau ngaku. Lama-lama di sesi-sesi selanjutnya ada yang ngaku. Kenapa merokok gitu. Tapi saya juga menemukan ada yang berhenti merokok. Jadi waktu itu kebetulan mahasiswa Papua. Saya nanya iseng, karena kan ada budaya juga ya, katanya merokok juga ada budaya. Apakah kamu merokok? Gitu. Ya Bu, saya dulu merokok, tapi saya udah berhenti katanya. Kenapa kamu berhenti? Karena saya melihat ada saudara saya yang sakit karena rokok gitu. Ya, jadi setiap orang itu ternyata punya jalannya sendiri ya untuk dapat hidayah itu hidayah untuk tidak merokok gitu ya, atau untuk bisa hidup sehat gitu. Termasuk saya juga gitu ya, dapat hidayah untuk sebenarnya untuk hidup sehat gitu, karena pernah merasakan sakit gitu, sakit yang amat sakit yang akhirnya saya kapok deh kalau saya nggak concern sama kesehatan gitu, karena kalau kita udah sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ternyata modalnya adalah ya kita hidup sehat.
modalnya kita hidup sehat gitu, nggak harus banyak ngeluarin uang, tapi ya cukup dengan hidup sehat gitu. Benar sekali, begitu pemirsa Wika TV. Nah mungkin pemirsa Wika TV juga pengen tahu gitu Bu, ini tuh fakultas apa sih gitu, kayak program studi apa sih, kok menarik sekali gitu dari Iya. pembahasannya. Bisa dijelaskan oleh Boleh Ibu? banget. Jadi kita sangat terbuka ya untuk teman-teman yang sangat punya punya keinginan dan ketulusan hati gitu untuk menjadi bagian dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi mungkin banyak ya teman-teman, saya waktu itu pernah ikut di bazar anak-anak SMA, saya tanya, tahu nggak kalau di UIK itu ada Fakultas Ilmu Kesehatan? Nggak tahu gitu. Jadi banyak yang mungkin belum tahu kalau di UIK itu nggak hanya fakultas yang selama ini berdiri ya, tapi ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, salah satunya adalah Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi di Fakultas Ilmu Kesehatan itu yang pertama kali adanya prodinya adalah kesehatan masyarakat. Nah, di kesehatan masyarakat ini tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa ini adalah ilmu dan seni gitu. Jadi artinya di kesehatan masyarakat ini kita tujuannya 3 tadi ya, preventing disease, promoting health, and prolonging life gitu. Jadi bagaimana memprevent itu, mencegah supaya nggak sakit, atau mencegah yang mungkin udah sakit tapi jangan sampai komplikasi gitu, jangan sampai makin parah, dan juga edukasi. Jadi kuncinya sih sebenarnya itu. Jadi siapa yang punya concern dalam dunia kesehatan, yang ingin gitu ya berkontribusi supaya tadi kayak yang Clara bilang, sebenarnya Clara juga kayaknya ada minat-minat. Saya tanya pertanyaannya, gimana sih Bu supaya masyarakat itu tetap sehat, supaya aware. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di kesehatan masyarakat gitu, yang akan dilakukan selama perkuliahan. Jadi kita akan membahas hal-hal terkait itu. Gimana caranya supaya masyarakat itu mau olahraga, gimana caranya supaya masyarakat itu mau makan makanan sehat, gimana caranya supaya masyarakat itu tahu gitu ya, kalau sakit ya ke puskesmas terus ke rumah sakit gitu. Gimana caranya supaya rumah sakit itu bisa memberikan pelayanan untuk masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu gitu. Intinya di kesehatan masyarakat itu kita belajar bagaimana mengelola supaya kesehatan ini bisa dalam kondisi yang baik gitu ya. Jadi memang bedanya kadang-kadang ada yang mikir, oh kesehatan masyarakat nih kayak dokter ya. Oh enggak, beda gitu ya. Mungkin saya supaya teman-teman tahu perbedaannya, kalau di kedokteran itu bisa mendiagnosis penyakit. Kalau di kesehatan masyarakat kita nggak punya wewenang ya untuk mendiagnosis penyakit. Tapi kita mempelajari itu gitu, mempelajari penyakit-penyakit supaya apa? Supaya bisa mencegah masalah-masalah kesehatan, jangan sampai makin banyak gitu ya. Intinya kita akan mengelola kesehatan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya di berita-berita itu kan suka ada tuh di COVID-19 ada prevalensi gitu. Nah, itu adalah kerjaannya dari kesehatan masyarakat gitu, gimana supaya angkanya itu tidak semakin meningkat, ada pencatatan, pelaporannya, bagaimana membuat program, adanya kebijakan-kebijakan kesehatan, bagaimana melihat menganalisis misalnya kandungan-kandungan udara dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali yang dipelajari. Intinya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat dan menjadikan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sehat. Ada kelas karyawannya nggak sih Bu kira-kira? Ada kelas karyawannya. Jadi kelas karyawan kita itu ada di sore hari ya. Biasanya jadwalnya di sore hari setelah pulang kerja sampai dengan malam. Seperti itu. Dan udah berjalan nih. Udah berjalan. Sudah berapa angkatan gini kelas karyawan ya. Jadi misalnya teman-teman sambil kerja, itu pulang kerja langsung kuliah. Jadi udah nggak ada alasan lagi seperti itu ya Bu ya? Betul. Dan ini kita kelas karyawan tuh ada dari macam-macam ya. Ada yang memang sambil kerja di memang institusi kesehatan, ada juga yang memang dari SMA terus dia sambil kerja. Walaupun bukan kerja di institusi kesehatan, misalnya kerjanya di tempat yang bukan sektor kesehatan, tapi ada juga gitu. Seperti itu pemirsa Wika TV. Terakhir deh Bu, mungkin pemirsa Wika TV juga banyak dari kalangan SMA yang mau melanjutkan seperti itu ya Bu ya. Prospek kerjanya bagaimana sih Bu kalau misalnya di Fakultas Ilmu Kesehatan? Ya, prospek kerjanya luas banget karena kita ada beberapa peminatan ya sebenarnya. Peminatan yang diantaranya ada promosi kesehatan, kemudian ada K3 atau kesehatan keselamatan kerja, ada manajemen pelayanan kesehatan, dan juga ada Kespro KIA atau kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Nah ini sebenarnya 4 ya.
kalau yang sedang berjalan. Tapi di pengembangan kurikulum ini, jadi kita baru melakukan workshop pengembangan kurikulum, maka peminatan ini akan diperbanyak, diperluas. Jadi ada 8 peminatan. Nah, nanti mungkin bisa baca di brosurnya ya, ada peminatan apa aja dan prospeknya. Jadi kita prospeknya itu yang sudah saya akan menyampaikan yang sudah ada gitu ya, alumni kita. Alumni kita itu ada yang di Kementerian Kesehatan, kemudian ada juga yang di Dinas Kesehatan Kota Bogor, ada yang di PT Buma, ada juga sebut merek nggak apa-apa ya. Ada yang di PT lainnya ya. Jadi di bagian ketiga itu biasanya di PT. Ada yang di rumah sakit, ada juga yang memang di NGO atau non government organization, biasanya di bagian pemberdayaan masyarakat gitu ya. Ada juga yang mungkin jadi entrepreneur dan banyak alumni kita. Jadi hampir di 19 puskesmas tempat kami magang itu ada alumni kita semua gitu. Jadi sudah tersebar di Kota Bogor. Jadi insya Allah prospek kerjanya itu sangat luas. Jadi di beberapa institusi yang memang mengelola program-program kesehatan gitu ya. Utamanya yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kalau ditanya prospek kerjanya ya insya Allah sangat luas. Gimana kitanya atau teman-teman bisa berekspresi gitu ya, termasuk jejaring kita juga sudah cukup banyak. Jadi rata-rata sih alumni kita ini selain juga dari kemampuannya, itu juga dari adanya jejaring ya. Jadi setelah magang biasanya dipanggil lagi untuk bekerja gitu. Mudah-mudahan sih ini sekarang lagi ada di Papua, yang di Papua ini lagi ngurus transkrip dan sebagainya, katanya mau daftar di Dinas Kesehatan di sana. Ya mudah-mudahan berarti alumni kita sampai dengan ke Papua gitu. Waduh. Terserapnya ya, mudah-mudahan. Sangat luar biasa sekali ya Ibu. Ini pendaftarnya sudah dibuka Ibu? Sudah ada yang mendaftar juga kemarin. Pemirsa Wika TV. Sudah dibuka. Jadi kemarin kalau nggak salah sudah diupdate tuh, sudah ada berapa ya yang daftar ya? Kalau nggak salah sekitar 8 ya. 8 lebih gitu deh. Itu ini baru bulan apa ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman ya silahkan segera yakinkan diri dan bergabung sama Prodi Kesehatan Masyarakat. Kalau kita sih bilangnya keluarga besar Fikes ya, seringnya gitu. Jadi ada 2 prodi kalau sekarang, tapi kita sering menyebutnya keluarga besar Fikes gitu. Bener-bener kayak tertarik banget gitu. Pasti juga banyak banget yang tertarik gitu Bu untuk pemirsa Wika TV. Tapi sayang durasi kita sudah habis seperti itu Bu. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, dan rekan-rekan juga yang menyaksikan mendapatkan informasi dan udah gak ragu lagi nih Bu untuk daftar di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sip. Ditunggu. Dan bagi pemirsa Wika TV yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini ya. Nah, terima kasih. Saya Clara Hairunisa undur pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu di Wika TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.